Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang termodinamika. Apakah termodinamika itu? Ya. Nah, termodinamika berasal dari kata termos yang artinya panas dan dinamik atau gerak atau perubahan. Itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari panas, temperatur atau kalor dan hubungan keduanya dengan energi dan gerak. Ya. Artinya kita akan mempelajari tentang pergerakan atau perpindahan energi dalam bentuk panas atau energi kalor. Ya. Nah, dalam termodinamika ada beberapa hukum yang ada di dalam bab ini. Nah, saat ini saya akan menyebutkan dulu semuanya hukum-hukum termodinamika itu, walaupun nanti kita hanya akan membahas hukum-hukum tertentu saja. Yang pertama, hukum termodinamika ke-0. Itu menyatakan jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Artinya, kalau misalkan ada dua benda kita hubungkan, yang satu panas yang satu dingin, ditambah lagi dengan yang satu lagi, maka energi atau kalornya akan mengalir, sehingga sedemikian rupa keseimbangan termal atau dengan bahasa yang sederhana, suhu sistem-sistem itu akan menjadi sama. Ya, seperti yang pernah kita pelajari di dalam pelajaran kalor. Kemudian hukum termodinamika pertama, itu kalor yang diserap oleh suatu sistem itu sama besar dengan usaha yang bisa dilakukan oleh sistem itu dan perubahan energi yang dialami oleh sistem tersebut. Perubahan energi dalam pada sistem tersebut. Energi dalam atau energi internal. Secara matematis dituliskan Q sama dengan W ditambah delta U. Nanti Q ini adalah kalor, W itu adalah usahanya, dan delta U itu adalah perubahan energi dalam. Ya, kita sudah mempelajari tentang energi dalam pada bab terdahulu. Nanti kita akan ingatkan kembali. Kemudian hukum termodinamika kedua. Nah, ini kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Ya, ini hukum kedua ini yang mendasari kerja dari pendingin ruangan, ya, atau juga lemari es. Kemudian hukum termodinamika ketiga. Ya, entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Ini nanti kita akan melakukan pembahasan yang lebih lanjut kalau kita melakukan pendalaman di dalam bab termodinamika ini. Ya. Dan yang berikutnya kita akan lihat besaran-besaran yang menyatakan kondisi suatu sistem gas pada termodinamika. Yang pertama ada tekanan gas. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Ada juga ATM atau atmosfer, kemudian ada centimeter Hg. Nah, bagaimana hubungan besaran-besaran ini? 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg atau 10 pangkat 5 Newton per meter. Atau sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Kemudian V, volume yang ditempati gas. Itu satuannya adalah meter kubik atau juga kadang-kadang dinyatakan dalam liter. Ya. 1 liter itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian T, suhu mutlak sistem gas harus dinyatakan dalam Kelvin. Kalau besaran-besaran yang lain mungkin dinyatakan dalam berbagai macam besaran, tapi suhu mutlak di dalam bab ini kita harus selalu menyatakan dalam Kelvin. Ya, kalau besaran yang lain mungkin bisa tidak diubah, tapi suhu mutlak harus dalam Kelvin. Ya, ini kalau kita punya suhu T derajat Celcius itu diubah ke dalam Kelvin jadi T ditambah 273 Kelvin. Kemudian W itu adalah usaha sistem gas. Satuannya joule atau kalori.
Q juga kalor yang terlibat di dalam suatu peristiwa. Itu satuannya joule atau kalori. Atau delta U, ini juga perubahan energi dalam sistem gas. Satuannya joule atau kalori. Ya. Nah, ini ada tara kalor mekanik. Tara kalor mekanik itu menyatakan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Ini mungkin pernah kalian pelajari pada waktu SMP. Ya. Besaran-besaran ini yang nanti akan kita pergunakan di dalam bab ini. Jadi saya tidak akan menuliskan lagi P itu tekanan, V itu volume, dan sebagainya. Ini harus kalian ingat. Ya. Nah, kemudian ini ada saya mengingatkan kembali persamaan-persamaan pada teori kinetik gas di dalam termodinamika yang akan sering muncul di dalam bab ini. Yang pertama, persamaan gas ideal. Itu P, V, N, RT. P-nya tekanan, V-nya volume, N itu jumlah mol, R itu tetapan umum gas, T suhu mutlak sistem. Atau P, V, N besar kali K kali T. N besar itu adalah jumlah molekul gas. K itu konstanta Boltzmann dan T sama yaitu suhu mutlak. Ya. Kemudian energi dalam sistem gas. Ini untuk saya tulisan ini untuk gas monoatomi. Ada juga yang disebut supaya tidak salah, ini energi internal sistem gas. Ya. Itu U sama dengan 3/2 nRT atau U sama dengan 3/2 nKT. Ini sudah kita pelajari juga. Nah, perubahan energi dalam sistem gas untuk gas monoatomi itu adalah delta U sama dengan 3/2 nR kali delta T atau delta U sama dengan 3/2 N besar kali K kali delta T. Ini persamaan-persamaan yang harus kita ingat dan kita pahami. Ya. Oke, berikutnya kita akan lihat sekarang pembahasan secara khusus tentang usaha oleh sistem gas. Nah, kalau saya memiliki sebuah gas di dalam satu piston yang penutupnya bisa bergerak seperti begini, maka si gas ini bisa menekan piston itu sedemikian rupa ya dengan tekanan sebesar F kali dH, arahnya ke atas. F itu sama dengan P kali A, tekanan ya, gaya mendorong ke atasnya, tekanan dikalikan dengan luas penampangnya, dan si piston akan bergeser sejauh ds. Maka usaha yang dilakukan oleh gas itu adalah bisa diturunkan hasilnya W sama dengan itu penjumlahan dari P kali dV. P itu tekanan, dV itu adalah perubahan volume. Ya, perubahan volumenya dari apa? Ini ds dikalikan dH dari kalikan A. Ya, atau dengan kata lain, usaha yang dilakukan oleh sistem gas itu adalah P kali delta V, dengan delta V itu adalah V2 kurangi V1. Ya. Nih, W usaha yang dilakukan sistem gas, P tekanan gas konstan, V1 volume awal, V2 volume akhir. Ya. Perhatikan grafik berikut ini. Jadi ini kalau ini grafik P terhadap V, ya. Ini grafik V terhadap V. Kalau di dalam grafik ini ada tanda panah prosesnya dari kiri ke kanan, itu artinya sistem melakukan ekspansi karena V1 lebih kecil dari V2. Jadi asalnya V1 ke V2. Asalnya volume kecil ke volume besar. Ya. Nah, luas daerah yang diarsir ini sama dengan V. Nah, usaha positif karena sistem melakukan kerja kalau kondisinya seperti ini. Kemudian volumenya membesar. Ini perhatikan, V2 lebih besar dari V1. Ya. Nah, arahnya kan dari V1 ke V2. Tanda panah dari kiri ke kanan. Nih, perhatikan. Ya. Kemudian, nih. Pada gambar yang kedua, yang terjadi adalah pemampatan. Pemampatan itu volumenya menjadi lebih kecil. W-nya, usahanya, itu lebih kecil. Jadi kalau di dalam gambar di sini, si pistonnya itu ke bawah. Artinya, piston ini ada yang menekan. Ya. Sistem dikenai kerja. Ya. Dikenai kerja itu artinya oleh lingkungan sekitarnya, dia ditekan. Misalnya. Maka si pistonnya ini jadi bergerak ke bawah. Ya. Gitu. Kemudian volumenya mengecil, lihat asalnya dari V2 ke V1 bergerak dari kiri
dari kanan ke kiri, ya, tanda panah dari kanan ke kiri, ya. Ini diingatkan lagi, luas daerah yang diarsir menunjukkan besar usaha total sistem, ya, besar usaha total sistem. Itu adalah usaha oleh sistem gas. Oke, kita lihat contoh soalnya. Suatu gas dalam silinder tertutup mengalami proses seperti tampak pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas pada proses AB, dari A ke B. Ini WAB. Kemudian pada proses BC, dari B ke C. Ini kemudian proses dari C ke A. C ke A. Gitu. Dan seluruh proses. Ya. Dan seluruh prosesnya dari W total. Ya. Usaha dari A ke B ini sama dengan luas A, B, D, E. Ya. Luas daerah di bawah kurva AB ini. Nah, bernilai positif karena proses ke kanan. VB lebih besar daripada VA. WAB sama dengan luas ABDE. Ya. AB kali BD. Ya. Ini volumenya AB itu 75 liter kurangi 25 liter. Sedangkan dari sini BD itu dari 0 ke 250 kilopascal. Ya. Itu ini liternya mana yang diubah, hasilnya 12,5 kilojoule. Sekarang proses dari B ke C. Usaha dari B ke C sama dengan luas BCED dan bertanda negatif karena arah proses ke kiri. VC lebih besar daripada VB. Ini. Sorry, saya kebalik nulis ini ya. Itu VC-nya lebih kecil daripada VB, atau VB harusnya lebih besar daripada VC. Ini ya, harusnya ini harus gitu ya. Karena VC-nya lebih kecil daripada VB. Oke. Ini WBC sama dengan luas BCED. BCED. Ini luas trapesium ya. Ini setengah. Karena kenapa di sini ada tanda negatif? Karena dia bekerja dari kanan ke kiri. Ya. Itu ngasihnya minus 7,5 kilojoule. Kemudian yang C, usaha dari C, A sama dengan 0. Dari C ke A. Kenapa? Karena tidak membentuk bidang dengan sumbu V. Jadi, di sini karena tidak ada perubahan volume, maka usahanya sama dengan 0. D, usaha keseluruhan proses W, A, B, C, A adalah, ya kita tinggal menjumlahkan usaha-usaha ini. Ini 12,5 kilojoule ditambah minus 7,5 kilojoule ditambah 0. Ya. Hasilnya 5 kilojoule, atau kita bisa langsung menghitung luas total dari segitiga ini. Ya, itu AC kali setengah, atau AC kali AB dibagi 2. Hasilnya sama 5 kilojoule. Ya, itu adalah usaha yang dilakukan oleh sistem gas. Sekarang mari kita lihat bagaimana besaran-besaran pada hukum termodinamika. Selain tadi ya, kita melihat usaha yang harus dilakukan oleh gas. Hukum ke-1 termodinamika itu menyatakan Q sama dengan delta U ditambah W. Q adalah kalor yang terlibat, delta U adalah perubahan energi dalam atau energi internal dari sistem gas, dan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem gas. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Ya. Di dalam termodinamika selalu ada yang disebut sistem, ada yang disebut dengan lingkungan. Ya, sistem ini yang di dalam ini, ya, yang di dalam ini adalah sistem. Kemudian yang di luar, yang tanda merah ini adalah lingkungannya.
Nah, kalau gambarnya seperti ini ada Q masuk dan sistem ada W keluar, sistem melakukan kerja. Di hubungan sistem dan lingkungan, itu sistem menerima kalor. Ini kan menerima kalor, Q-nya masuk. Sambil melakukan usaha, dia ada usaha yang dilakukan, usahanya positif. Ya, jadi kalau di dalam sistem sini, ininya positif, di sini juga dia positif. Kemudian, nih, Q-nya keluar, kemudian lingkungan yang melakukan kerja. Jadi ini yang di luar yang melakukan kerja ke sini. Ya. Jadi sistem melepaskan kalor, dia mengeluarkan, dan pada sistem dilakukan usaha atau dilakukan kerja. Yang ketiga, sistem menerima kalor tetapi tidak melakukan kerja. Ya, W-nya sama dengan 0. Jadi Q nya masuk, W-nya sama dengan 0. Kemudian berikutnya, sekarang tidak ada kalor yang terlibat, Q-nya 0, baik tidak ada yang masuk ataupun keluar, tapi dia melakukan usaha. Ya, tapi tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar. Ini biasanya nanti kita akan lihat, ini disebut proses adiabatik pada proses yang seperti begini. Nah, ini perjanjian tanda Q dan W pada persamaan ini. Ya, pada persamaan ini, perjanjian Q dan W-nya, jika sistem melakukan usaha, maka nilai W bertanda positif. Ini. Ya. Jika sistem menerima usaha atau lingkungan yang melakukan usaha, itu W bertanda negatif. Jika sistem menerima kalor, Q-nya ini bertanda positif, dan jika sistem melepas kalor, Q bertanda negatif. Ya. Saya lebih menyarankan kalian, walaupun ada rumus yang lain yang menyatakan delta U sama dengan Q minus W, saya lebih recommended kalian mengingat rumus yang ini. Q sama dengan delta U plus W. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh sistemnya. Suatu sistem menyerap kalor Q dari lingkungan sebesar 1800 Joule. Tentukan perubahan energi dalam jika A. Sistem melakukan usaha 2600 Joule terhadap lingkungan. Berarti ini sistem melakukan usaha. Usahanya positif. B. Lingkungan melakukan usaha 2600 Joule terhadap sistem. Ya. Oke, kita jawab ya. Sistem menerima kalor Q positif 1800 Joule dan sistem melakukan usaha W-nya 2600 Joule. Ini menurut hukum ke-1 termodinamika, Q sama dengan delta U plus W. Maka delta U-nya sama dengan Q minus W. Ya. Q-nya 1800, W-nya 2600 minus 800 Joule. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B-nya. Sistem menerima usaha dari lingkungan, artinya W-nya minus 2600 Joule, maka diperoleh delta U sama dengan Q minus W. Ya. Walaupun kita masukkan ke dalam rumus yang ini, ya, ini W-nya nanti negatif, kemudian ini masuk ke sana, maka hasilnya delta U sama dengan 4400 Joule. Ya. Tanda positif untuk delta U menunjukkan bahwa energi dalam sistem bertambah sebesar 4400 Joule. Sedangkan yang A ini berarti energi dalamnya berkurang 800 Joule. Ya.